Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Widya Putri dari kelas D3 KP2D NIM 2206108. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung tingkat ketergantungan pasien. Sebelum menghitung tingkat ketergantungan pasien, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang kebutuhan sumber daya manusia di rumah sakit sangat menentukan efektivitas terhadap pelayanan kesehatan, khususnya adalah keperawatan. Kurangnya jumlah tenaga perawat dapat mempengaruhi tingkat pelayanan keperawatan yang berdampak pada perawatan pasien, sehingga dibutuhkan tenaga perawat berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. Pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat dapat mempengaruhi mutu asuhan keperawatan yang diterima oleh pasien, sehingga perawat perlu memahami tingkat ketergantungan dari pasien sehingga dapat memberikan asuhan keperawatan yang optimal. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita dapat merumuskan masalah antara lain sebagai berikut. Bagaimana cara menghitung tingkat ketergantungan pasien? Yang ketiga, batasan masalah. Dalam penulisan bab ini, penulis membatasi masalah hanya mengenai bagaimana cara menghitung tingkat ketergantungan pasien. Yang keempat, tujuan. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, kita dapat merumuskan masalah antara lain sebagai berikut. Mampu mengetahui metode perhitungan tingkat ketergantungan pasien. Yang kelima, manfaat. Mengetahui tingkat ketergantungan pasien akan membantu perawat mengetahui asuhan keperawatan yang harus diberikan kepada pasien dan jumlah kebutuhan pendistribusian perawat untuk pasien sehingga ketidakseimbangan jumlah perawat dengan pasien tidak terjadi. Selanjutnya ada landasan teori. Tingkat ketergantungan pasien menurut Hanson dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada self-care, biasanya membutuhkan 1 atau 2 jam dengan waktu rata-rata efektif 1,5 jam per 24 jam. Kategori 2 ada minimal care, biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 4 dengan waktu rata-rata efektif 3,5 jam per 24 jam. Yang ketiga ada intermediate care, biasanya membutuhkan 5 sampai 6 jam dengan waktu rata-rata efektif 5,5 jam per 24 jam. Yang keempat ada modified intensive care, biasanya membutuhkan 7 sampai 8 dengan waktu rata-rata efektif 7,5 per 24 jam. Kategori 5 intensive care, biasanya membutuhkan 9 sampai 14 jam dengan rata-rata efektif 12 jam per 24 jam. Selanjutnya ada tingkat ketergantungan pasien menurut Douglas 1984. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada minimal care, yang kedua ada patriarchal care, yang ketiga ada total care. Yang pertama, minimal care. Kegiatan sehari-hari dapat dilakukan sendiri. Penampilan secara umum baik, tidak ada reaksi emosional. Pasien memerlukan orientasi waktu, tempat, pergantian shift. Tindakan pengobatan biasanya ringan dan sederhana. Yang kedua ada patriarchal care. Kegiatan sehari-hari untuk makan dibantu, mengatur posisi waktu makan, memberi dorongan agar mau makan, eliminasi dan kebutuhan diri juga dibantu, atau menyiapkan alat untuk kamar mandi. Penampilan pasien sedang sakit, tindakan perawatan pada pasien ini monitor rata-rata tanda-tanda vital, periksa urin reduksi, fungsi fisiologis, status emosional, kelancaran drainase atau infus. Pasien memerlukan bantuan pendidikan kesehatan untuk mendukung emosi 5-10 menit per shift. Tindakan dan pengobatan 20-30 menit per shift atau 30-60 menit per shift dengan mengobservasi efek samping obat atau reaksi alergi. Selanjutnya yang ketiga ada total care. Kebutuhan sehari-hari tidak bisa dilakukan sendiri, semua dibantu oleh perawat. Penampilan sakit berat, pasien memerlukan observasi terus-menerus.
tingkat ketergantungan Douglas melihat dari 4 indikator bagaimana pasien melakukan kemampuan pasien melakukan ADL, ambulansi, observasi TTV, yang keempat status pengobatan. Untuk observasi TTV yang minimal care 1 kali per 8 jam atau 1 kali shift atau 1 kali per 24 jam. Untuk partial care tiap 1 kali rentan 3-4 jam. Total care 1 kali 1 jam atau terus menerus. Pasien terpasang monitor ya. Status pengobatan minimal care biasanya pasiennya terpasang infus. Untuk partial care biasanya pasiennya terpasang infus dan kateter. Untuk total care biasanya pasien terpasang infus, kateter, NGT, suction dan sebagainya. Di sini saya juga akan menghitung tingkat ketergantungan pasien. Saya mengambil contoh dari buku soal UKOM. Soalnya di sini sudah saya tulis di papan. Seorang perawat pelaksana di bangsal bedah mendapat tanggung jawab mengelola seorang klien dengan post appendicitis. Klien mendapatkan perawatan langsung 4 jam, perawatan tidak langsung 1,5 jam, dan pendix 30 menit per harinya. Apakah tingkat ketergantungan pasien? A. Self care, B. Minimal care, C. Intermediate care, D. Modified intensive care, yang E. Intensive care. Maksudnya apa? Nanti kita bahas soal ini ya. Diketahui perawatan langsung 4 jam. 4 jam ini termasuk perawatan langsung. Diketahui perawatan langsung 4 jam. Dan perawatan tidak langsung 1,5 jam. Perawatan tidak langsung 1,5 jam. Untuk pendikes 0,5 jam. Jadi di total perawatan langsung 4 jam, perawatan tidak langsung 1,5 jam, dan pendikes 0,5 jam. Jadi semuanya ditambah jadi 6 jam. Jadi 6 jam adalah jumlah perawatannya. Setelah itu kolerasikan dengan tingkat ketergantungan pasien yang telah saya jelaskan tadi, yang self care, minimal care, total care. Nah, di sini kan ada jawabannya, ada self care, minimal care, intermediate care, modified intensive care, dan intensive care. Nah, jawabannya adalah total perawatannya kan 6 jam. Jadi kita kolerasikan dengan tingkat ketergantungan pasien menurut teori Hanson. Nah, kalau yang self care biasanya membutuhkan waktu 1-2 jam. Itu yang minimal care. Yang self care. Yang minimal care 3-4 jam. Yang intermediate care 5-6 jam. Yang modified intensive care 7-8 jam. Yang intensive care 9-14 jam. Jadi
Pasien ini membutuhkan waktu 6 jam termasuk dalam intermediate care. Jadi jawabannya intermediate care. Jadi tingkat ketergantungan pasien yang tadi membutuhkan waktu 6 jam. Jadi tingkat ketergantungan pasien tadi intermediate care karena total perawatan langsung sama perawatan tidak langsung dan pendikasinya totalnya 6 jam. Jadi perawat termasuk intermediate care tingkat ketergantungannya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.